Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Ibrani 11 ayat 30 sampai 31 dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kita akan membahas tentang tembok Yeriko, sebuah kisah yang sangat terkenal yang kita pasti semua sudah pernah dengar, kita pasti pernah baca tentang tembok Yeriko. Nah, jadi setelah kematian Musa, Tuhan itu memilih Yosua bin Nun untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Dan di bawah arahan Tuhan, mereka tuh memasuki tanah Kanaan dan mulai menguasai tanah itu. Dan kota pertama yang menghadang mereka, kota pertama yang di depan mereka yaitu adalah Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota dengan benteng yang tinggi dan tangguh. Dikatakan Yeriko ini sebuah kota kuat yang dijaga dengan baik. Dan temboknya itu memiliki ketebalan sekitar 1,5 sampai 2 meter dengan ketinggian 3,7 sampai 5,2 meter. Jadi untuk menaklukkannya nampaknya itu mustahil. Dan dikatakan dibutuhkan kurang lebih 1 jam untuk mengelilingi dinding itu. Nah, sebelum pertempuran di Yeriko, sebelum bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu, Tuhan sudah memberikan instruksi kepada Yosua agar para prajurit berbaris mengelilingi kota dalam keheningan. Sekali dalam sehari selama 6 hari. Di situ para imam harus berjalan bersama dengan mereka, meniup sangkakala domba jantan dan membawa tabut perjanjian sebagai tanda kehadiran Allah di antara mereka. Dan pada hari ke-7, mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali. Dan pada tanda yang disuruhkan oleh Yosua, para imam harus meniup sangkakala mereka dan umat harus bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Dan setelah itu kita tahu ceritanya bahwa tembok Yeriko runtuh. Mengapa Yeriko harus direbut dengan cara mengelilingi tembok? Perintah Tuhan itu mungkin terdengar aneh bagi kita. Mungkin itu terdengar seperti sebuah strategi perang yang aneh. Bagaimana mungkin sebuah tembok yang kuat itu cara menghancurkannya adalah dengan dikelilingi. Nah, penaklukan Yeriko ini
adalah hasil dari sebuah tindakan iman. Yeriko ditaklukkan oleh orang-orang yang tidak memikirkan apa yang dapat mereka perbuat. Tetapi mereka memfokuskan diri pada apa yang dapat Allah lakukan bagi mereka. Mereka siap untuk percaya bahwa Allah dapat membuat kelemahan mereka untuk menyelesaikan tugas yang tidak masuk akal. Kita tahu bangsa Israel saat itu belum berpengalaman untuk berperang. Mereka sebelum menyeberangi sungai Yordan, mereka berhadapan hanya dengan dua raja, yaitu raja orang Sihon dan Og, yaitu raja Basan. Nah, selain itu juga, generasi yang memasuki tanah Kanaan ini adalah generasi yang belum mencapai usia 40 tahun. Jadi mereka juga belum terlalu berpengalaman untuk berperang. Saat kita sedang menghadapi tembok Yeriko kita dalam kehidupan kita, mungkin kita saat ini sedang menghadapi tembok itu. Mungkin Allah hanya meniru kita untuk berdoa. Sesuatu yang mungkin kayak bagi kita, Tuhan, masa aku menghadapi ini aku hanya berdoa saja? Apa enggak ada hal lain yang bisa aku lakukan? Yang harus kita lakukan sebenarnya hanya taat dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Walaupun nampaknya itu aneh bagi logika kita. Yang harus kita lakukan hanya taat dengan perintah Tuhan. Kita hanya taat saat Tuhan menyuruh kita berdoa, ya kita taat, kita berdoa. Karena ketaatan itu juga yang akan menghancurkan tembok-tembok masalah di dalam kehidupan kita. Nah, selain kisah dari runtuhnya tembok Yeriko ini, ada sebuah kisah lain di dalam kejadian ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang yang bernama Rahab. Seperti yang tadi dikatakan di Ibrani 11 ayat 31, dikatakan karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kalau kita baca Ibrani 11, itu diceritakan tentang banyak tokoh-tokoh Alkitab yang imannya luar biasa. Jadi Ibrani 11 menceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang bagi kita kayak, wah ini semua tokoh-tokoh terkenal. Contohnya misalnya Habel, Henokh, Nuh, Abraham, di mana Abraham adalah bapak orang percaya. Kemudian Yakub, Ishak. Nah, tapi ada terselip seorang perempuan yaitu yang bernama Rahab. Di mana Rahab itu juga dia dikatakan seorang wanita sundal atau seorang wanita tunasusila. Perjalanan iman dari Rahab ini dimulai saat dia mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah Israel. Ia telah mendengar tentang mujizat Laut Merah yang dilakukan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yosua 2 ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi si Rahab ini dia mendengar tentang mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Baik itu mengeringkan air laut Teberau, kemudian dan apa yang dilakukan bangsa Israel kepada kedua raja yang di seberang sungai Yordan itu, kedua raja orang Amori. Jadi Rahab ini percaya karena apa yang didengarnya. Hal ini menggambarkan poin tentang iman yang dituliskan oleh Paulus. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Meskipun Rahab ini tinggal di tengah bangsa yang durhaka, dikatakan di Ibrani tadi, dia itu tinggal di tengah-tengah bangsa yang durhaka. Tetapi Rahab bisa tetap percaya kepada Allah. Meskipun ia jarang mendengar tentang firman Allah, tapi dia tetap percaya kepada Allah. Rahab ini menunjukkan kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan yang seringkali kurang di antara orang Israel sendiri. Sebagai orang Kristen,
kita juga harus mendasarkan iman kita pada kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Karena kan tidak seorang pun dari kita ini pernah melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah di dalam zaman Alkitab, misalnya membelah laut. Tapi kita ini pernah membaca, kita pernah mendengar, dan kita harus percaya. Tuhan Yesus mengucapkan di dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu Tuhan Yesus sudah mengingatkan pada kita. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun kita percaya. Meskipun kita tidak melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa lampau, laut terbelah, dan lain-lain. Tapi kita percaya, berbahagialah kita yang percaya walaupun kita tidak melihat. Untuk mempercayai apa yang telah kita dengar, namun belum kita lihat, kita butuh iman. Rahab ini, dia tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi ia juga mengakui bahwa dialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Itu dikatakan di Yosua 2 ayat 11. Mengatakan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi Rahab pun meskipun ia tinggal di tengah-tengah orang durhaka, meskipun mungkin saja dia belum pernah mendengar tentang Allah, dia hanya mendengar mujizat-mujizat Allah, tapi dia percaya bahwa Allah adalah Allah di langit dan Allah di bumi, Allah yang sangat berkuasa. Setelah kita membaca kitab Yosua, mungkin Rahab tidak disebutkan lagi sampai di dalam kitab Matius. Nah, di dalam kitab Matius 1 ayat 5 dikatakan, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi kita menemukan Rahab di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Begitu luar biasa, Rahab sebagai seorang wanita tunasusila yang mungkin bagi dunia tidak dianggap, tetapi dia tercantum di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Teladan Rahab itu dengan dia memiliki iman, itu bisa kita contoh bagi kehidupan kita. Kita mungkin juga nggak tahu banyak tentang seorang Salmon yang memperanakkan Boas dari Rahab. Mungkin juga orang-orang akan menghina dia, mengapa kamu menikahi Rahab, seorang wanita tunasusila? Ya, tapi akhirnya Salmon pun tetap menikahinya. Tuhan Yesus berkata, hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Dan dari buah rahim Rahab lahirlah Boas. Boas yang sama yang menebus dan menikahi Rut, orang Moab. Jadi mungkin kalau kita tidak menyadari betapa dekatnya hubungan antara Rahab dan Rut. Jadi Rut ini adalah menantu dari Rahab. Ketika Boas menebus Rut, mungkin saja Boas itu berpikiran, Rut ini sama dengan ibu saya. Keduanya adalah orang-orang yang non-Yahudi, mereka bukan orang-orang Yahudi, mereka di luar bangsa Israel. Kemudian keduanya ini meninggalkan Allah mereka, dewa-dewanya untuk tetap setia mengikut Tuhan. Keduanya memperlihatkan kesetiaan yang luar biasa kepada Allah Israel. Jadi di dalam kisah ini kita bisa belajar dari seorang Rahab, di mana dia tetap percaya walaupun dia hanya mendengar tentang Allah. Dia mungkin tidak melihat bagaimana kedahsyatan Allah dalam memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, tapi ia percaya kepada Allah. Sebenarnya kalau kita lihat, mustahil bagi bangsa Israel untuk bisa masuk ke tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu tembok yang sangat kuat, sedangkan bangsa Israel, bangsa yang kurang berpengalaman, dan mereka pun, istilahnya mereka tuh nggak punya senjata yang cukup kuat untuk bisa menerobos tembok Yeriko. Mereka sangat tidak berpengalaman dalam berperang. Tetapi bangsa Israel percaya, dan Rahab pun percaya bahwa bangsa Israel bisa masuk ke Yeriko. Dikatakan di dalam Yosua 2 ayat 9, kita baca dari Yosua 2 ayat 8 aja.
Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu untuk mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk ini gemetar menghadapi kamu. Jadi Rahab pun percaya bahwa Tuhan telah memberikan Yeriko kepada bangsa Israel. Meskipun secara logika bangsa Israel akan sangat sulit untuk bisa masuk ke Yeriko dengan temboknya yang begitu kuat. Tapi Rahab pun percaya bahwa Tuhan bisa memberikan negeri itu ke bangsa Israel. Saat akal sehat kita mengatakan bahwa keadaan tidak memberikan harapan sedikit pun, iman memiliki kemampuan yang tidak masuk di akal kita untuk kita bisa melihat jauh ke depan. Untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan melihat masalah kita. Iman akan memampukan kita untuk kita bisa melihat jauh ke depan. Untuk kita bisa melihat Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dengan cara-cara yang ajaib. Seperti contohnya dengan bangsa Israel memutari tembok Yeriko sampai temboknya roboh. Sesuatu yang di luar akal sehat kita. Mana mungkin tembok roboh dengan cara hanya diputari. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa iman kita yang benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Iman kita itulah yang bisa merobohkan tembok-tembok Yeriko di depan kita. Iman kita inilah yang bisa menembus kemustahilan. Dengan iman, kita bisa melihat bahwa mukjizat Tuhan itu nyata bagi kita. Dengan iman kita bisa melakukan hal-hal yang bahkan menurut akal sehat kita itu mustahil. Nah, oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, bangkitkan iman saudara. Bangkitkan iman kita, bangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadilah seperti seorang Rahab, di mana dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap memilih percaya. Walaupun dia hanya mendengar tentang mukjizat-mukjizat Tuhan, tapi dia memilih percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kota itu kepada bangsa Israel. Milikilah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bangkitkan iman kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus memiliki iman yang kuat kepadamu Bapa. Meskipun kami menghadapi hal-hal apapun juga yang menurut akal kami, menurut logika kami tidak bisa melaluinya. Tetapi dengan iman kami percaya bahwa kami bersama-Mu, kami bisa menembus kemustahilan itu Bapa. Karena bersama Engkau, kami akan berjalan dari kemenangan ke kemenangan yang lainnya Bapa. Terima kasih Bapa, sertai setiap jalan kami Bapa. Kau sendiri yang membimbing kami, Kau sendiri yang menuntun setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang sedang mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Apapun yang kami kerjakan, semuanya Engkau Allah yang membuat berhasil. Engkau memberikan kesehatan yang terbaik bagi kami. Engkau memberkati keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.